Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan analisis naskah drama yang berjudul Malam Jahanam karya Motinggo Bos J. Perkenalkan, nama saya Heru Arwidodo, presensi 15. Perkenalkan, nama saya Irlan Bebi Sujawa, presensi 16. Di sini akan disampaikan terlebih dahulu oleh saudara Irlan. Analisis segi naskah. Sinopsis naskah drama Malam Jahanam. Cerita dimulai dengan Mat Kontan, seorang suami yang egois dan acuh tak acuh terhadap istri dan anaknya. Saat anaknya sakit parah, ia lebih memperhatikan peliharaannya daripada kesehatan anaknya. Konflik semakin memuncak ketika Paija, istri Mat Kontan, mengungkapkan perasaannya kepada Soleman, sahabat suaminya. Hubungan terlarang antara Paija dan Soleman pun terjadi. Tegangan mencapai puncak saat Mat Kontan menemukan burung kesayangannya mati dan menganggapnya sebagai pembunuhan. Pertengkaran memuncak antara Mat Kontan dan Paija, sementara Soleman merasa iba pada Paija yang terus disakiti. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Soleman mengaku bahwa ia yang membunuh burung tersebut dan mengungkapkan hubungannya dengan Paija serta asal-usul anak Paija yang sebenarnya adalah buah dari hubungan mereka. Kesaksian Soleman memicu kemarahan Mat Kontan, dan meskipun awalnya ingin membunuh Soleman, Mat Kontan menyadari kesalahan dan kegagalannya sebagai suami. Di tengah kekacauan, anak Paija meninggal dunia tanpa mendapat perawatan medis yang layak. Paija merasa kehilangan tidak hanya atas anaknya tetapi juga pada cinta yang telah hilang bersamaan dengan kejadian tragis tersebut. Sementara itu, Soleman menghilang entah kemana setelah pengungkapan hubungannya dengan Paija. Konflik yang rumit antara kesetiaan, pengkhianatan, dan kesedihan merajai akhir dari kisah dua gubuk kecil di pinggir pantai tersebut. Struktur teks. 1. Eksposisi. Dalam naskah drama Malam Jahanam, cerita ini menyampaikan perselingkuhan ini ke permukaan tanpa menutupi kebenaran yang terjadi di sekitarnya. Motinggo Bos J dengan apik mengemukakan tanggapan masyarakat dan reaksi orang-orang yang berhubungan dengan perselingkuhan ini. B. Komplikasi. Dalam naskah drama Malam Jahanam, cerita ini menampilkan banyak konflik yang terjadi, yaitu pada saat Soleman mengakui bahwa ia yang membunuh burung beo kesayangan Mat Kontan dan juga meniduri Paija hingga menghasilkan anak yang Mat Kontan kira bayi itu adalah darah dagingnya. C. Klimaks dalam naskah drama Malam Jahanam. Puncak klimaks ini terjadi saat Soleman tak kuasa melihat Paija dimaki dan dituduh habis-habisan oleh Mat Kontan. Pada akhirnya Soleman mengakui bahwa yang membunuh bionya adalah dia, dan juga mengakui bahwa yang bayi yang ada di rumahnya adalah darah dagingnya hasil dari kehilapan ia bersama Paija, istri dari Mat Kontan. Sehingga naik darahlah Mat Kontan mengajak berkelahi Soleman, dan di akhir cerita Utailah yang menjadi korban atas perkelahian Mat Kontan dengan Soleman, dan disusul oleh bayi berdarah daging Soleman dan Paija yang meninggal dunia akibat penyakit yang tidak kunjung disembuhkan. D. Resolusi. Ending dalam naskah drama Malam Jahanam, para penonton seperti dibuat bingung akan keberadaan alur cerita pada tokoh Soleman yang tak pergi kemana setelah kejadian perkelahian itu, dan akhir kematian anak yang mengalami kesakitan namun tidak ditanggapi oleh kedua orang tuanya. Kesimpulan. Dari seluruh naskah drama Malam Jahanam, pelajaran dan pengalaman batin yang akan mendidik kita adalah rasa tanggung jawab. Dalam hidup ini, kita hidup saling bergantung kepada manusia, saling menghargai dan saling memahami. Kita tidak boleh acuh tak acuh atas tanggung jawab kita sebagai manusia demi kesenangan kita sendiri. Janganlah kita menuntut hak yang kita mau jika kita saja belum memenuhi sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Kaidah kebahasaan. 1. Ejaan yang benar. Saya bilang bahwa saya sudah punya anak sekarang. 2. Saya kan sudah lama nggak ke Kota Agung. 3. Saya pikir sayalah orang yang paling mengerti tentang sesuatunya di dunia ini. 2. Tata bahasa yang tepat. 1. Tapi itu tidak penting, man. 2. Siapa itu? Siapa itu? 3. Saya harap sungguh hal itu jangan kau ceritakan lagi. 3. Pemakaian kata yang tepat. 1. Apa maksudmu?
Apa maksudmu, Man? 2. Apakah kau mau diganti kembali uang kekayaanmu kemarin? 3. Bagaimana saya akan menceritakan lebih lanjut tentang bini saya, ha? 4. Kekeluargaan kata. 1. Tak mungkin seperti kambing, si kontan kecil adalah anakku. 2. Saya mengerti angin, ikan, burung, wayang, dan agama. 3. Bukannya mengejek tapi kau nggak kasihan sama satunya, Pak. 5. Penggunaan bahasa dalam dialog. 1. Tapi kau nggak kasihan sama binimu. 2. Saya sudah panas dingin sambil tertawa, ia masuk. 3. Kau anggap batu saja mulut saya, ya. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya, yaitu Heru Ariwidodo. Selanjutnya analisis segi unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik. Di unsur intrinsik ini ada tema. Tema malam jahanam adalah sisi buruk dan baiknya manusia dalam menghadapi sesuatu. Kita bisa melihat dari sisi buruk manusia melalui Makontan yang menelantarkan tanggung jawab sebagai suami kepada anak dan istri demi kepentingan kesenangannya pribadi. Pribadi buruknya itu yang mengakibatkan Paeja haus akan kasih sayang dan perhatian seorang lelaki, yang mengakibatkan perselingkuhannya pada Soleman. Yang pada akhirnya Soleman dan Paeja mengakui atas kekhilafan perselingkuhan yang telah mereka lakukan dalam menghadapi masalah. Yaitu ada alur. Alur yang digunakan dalam drama ini adalah alur maju karena alur cerita berlangsung secara kontinu. Ini dimulai dari pengenalan tokoh, permasalahan, klimaks hingga penyelesaian. Drama ini diakhiri oleh pengakuan Soleman atas perselingkuhan bersama Paeja, istrinya Matkontan. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Yang tokoh pertama ada Matkontan. Matkontan adalah seorang pria yang memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih bayi. Seorang lelaki yang memiliki sifat egois, sombong, pendendam, namun juga pemaaf. Kesombongannya ditunjukkan pada adegan ini. Ia membanggakan istri dan anaknya padahal ia sudah menelantarkan keluarganya. Yang kedua Paeja, seorang wanita yang sudah memiliki suami dan anak, seorang perempuan yang memiliki sifat cemas, was-was, murah hati, haus kasih sayang namun tidak setia. Ketidaksetiaannya ditunjukkan pada saat ia melakukan malam jahanam bersama Soleman, berawal pada saat ia menceritakan seluruh kekecewaannya pada Matkontan. Yang ketiga ada Soleman. Soleman adalah seorang pria yang belum menikah, memiliki sifat pengecut, pembual namun memiliki rasa iba. Keibaannya ditunjukkan pada adegan ia merasa ibu saat Paeja dituduh habis-habisan oleh suaminya. Yang keempat ada Utai. Utai adalah seorang pria yang menggantungkan hidupnya kepada Matkontan. Ditunjukkan pada adegan ia membutuhkan rokok dan berharap uluran atau pemberian dari Matkontan berwatak setia. Yang terakhir ada tukang pijat. Tukang pijat adalah seorang yang memiliki keterbatasan tunanetra. Tukang pijat yang sering melintas di sekitar Soleman dan Matkontan sambil menyeret kaleng susu. Yang keempat ada latar dan suasana. Latar sosial dalam malam jahanam yaitu lingkungan pesisir pantai di kampung nelayan yang hidup dengan kemiskinan. Suara mereka yang keras dan kasar mengesankan bahwa mereka kurang berpendidikan. Tetapi para nelayan tampaknya selalu gembira, biarpun betapa kecilnya gubuk yang mereka tempati. Latar waktu drama tersebut malam hari. Amanat malam jahanam kita harus mengetahui tanggung jawab kita sebagai manusia. Matkontan yang kurang menghargai keberadaan anak dan istri, padahal yang kita sadari anak dan istri adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri dan kita lindungi. Akibat perbuatannya, akhirnya Matkontan dihianati oleh istri dan temannya sendiri dan ditinggalkan oleh bayinya yang sudah lemah dan tak berdaya akibat keteledoran dan keegoisan orang tuanya. Amanat lainnya dari perselingkuhan Soleman dan Paeja, kita harus bertanggung jawab atas semua yang telah kita lakukan, walaupun hal itu buruk sekalipun, agar kita tidak terlalu kecebur akan kebinasaan. Tentang kesetiaan, sejauh apapun suaminya bepergian atau bekerja, hendaknya seorang istri harus memiliki rasa setia terhadap suaminya. Hal itu harus dilandaskan oleh keteguhan iman di dalam dirinya. B. Unsur ekstrinsik. Dalam drama Malam Jahanam mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial seperti tanggung jawab, keluarga, kesetiaan, konsekuensi dari tindakan yang tidak bermoral.
Ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi karakter dan plot cerita. Yang terakhir ada analisis segi pementasan, analisis karakter. Karakter yang ditampilkan pada drama sesuai dengan yang ada pada naskah dan dapat membuat penonton merasakan konflik yang sedang terjadi dalam drama. Juga dapat disimpulkan bahwa para aktor memainkan karakter dengan baik. Analisis bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari sehingga penonton dan dapat mencerna video drama dengan mudah dan simpel. Kelebihan drama. Pada drama Malam Jahanam memiliki kelebihan berupa menceritakan keadaan yang sering terjadi di Indonesia hingga kita dapat banyak pelajaran kehidupan berupa tanggung jawab dari suami terhadap istri. Kekurangan drama. Pada drama Malam Jahanam menggunakan bahasa sehari-hari hingga kata-kata kotor atau toksik sering terucap. Dan pada adegan pertengahan ada antar karakter terdapat hal yang seharusnya tidak ditampilkan karena tidak pantas untuk ditayangkan karena mengandung unsur kekerasan. Sekian, terima kasih. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.